Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai sebuah tema, yaitu Connecting Motorcycle Device to Aviva Insight. Dalam topik kali ini saya menggunakan sebuah simulator Modbus, yaitu di device ini sudah diprogram sebagai Modbus Slave Server yang datanya bersifat random. Aplikasi HNet IoT Server ini kemudian mempolling data yang ada di sini lewat protokol Modbus TCP/IP, kemudian mempublish data yang ada ke Aviva Insight. Secara arsitektur kurang lebih seperti ini. Kita memiliki perangkat-perangkat berbasis Modbus protokol. Lalu oleh HNet IoT Server ini, data-data yang ada di device-device ini di-pooling. Artinya diambil datanya dalam interval tertentu melalui protokol Modbus TCP/IP. Setelah data yang dibaca itu kita terima, tersimpan di sini, maka HNet IoT Server kemudian mempublish datanya ke cloud melalui layanan Aviva Insight. Aviva Insight sendiri kalau sudah ada di sini, maka kita bisa melihat lewat aplikasi web, lewat mobile app-nya, baik smartphone maupun tablet, atau lewat menu program Historian Client. Sehingga data-data yang ada di sini oleh HNet IoT Server ini dipublish ke Aviva Insight, sehingga orang bisa melihat data tersebut di lewat aplikasi Aviva Insight. Sebelum kita membahas Aviva Insight dan bagaimana HNet IoT Server mempublish data yang ada dari Modbus, maka kita harus tahu dulu apa itu Aviva Insight. Improving asset and production performance is a major requirement for remaining competitive. There's that constant mantra, we need to continuously improve. Well, that's great, but how do you actually do it? Embracing digital transformation is a great opportunity for reducing the investment hurdles of your improvement strategies and can increase profitability if the tools are chosen well. Spanning both the asset and operations value chain, Aviva Insight allows you to collect data from your assets, then store and analyze it in the cloud, giving you the insights you need to systematically improve your operational performance. Overall equipment effectiveness and asset utilization KPIs are calculated in real time and made available anywhere, anytime, and on any device. Quick, simple, frictionless. With Insight Performance, you can start to measure and visualize plant performance metrics within minutes, all without the need for IT projects and spend. Regardless of whether you need to improve a small business, a highly automated process, or by comparing distributed assets, your digital journey starts by simply connecting people and traditional automation, edge, or IoT-enabled systems. With the power to monitor and know the main reasons for downtime and operational losses, to run root cause analyses, identify bottlenecks, and understand areas needing improvement, your teams get the information they need to do more with your existing assets. More production, fewer stoppages, less quality issues. Do more with what you have. Your greatest opportunity to collaborate, to drive the performance of production equipment, and to improve the utilization of your assets is the native cloud application Aviva Insight. So start small, start smart, start today. Try it now at connect.aviva.com/insight. Your business will thank you. It is that simple. Oke, sekarang kita akan membahas agenda apa aja ke depan yang akan kita bicarakan. Pertama, kita akan membuat sebuah aplikasi Modbus Simulator dengan menggunakan
ESP8266 pada Arduino IDE, lalu mengcompile dan menguploadnya ke perangkat tersebut. Hal ini kita lakukan supaya kita bisa mencoba bagaimana sebuah Modbus device yang akan dibaca oleh aplikasi HiNet IoT Server ini. Setelah simulator bisa selesai kita buat, lalu kita lanjutkan dengan menjalankan aplikasi HiNet IoT Server. Lalu kita buat pooling data melalui protokol Modbus TCP/IP ini ke perangkat Modbus simulator yang telah selesai kita buat tadi. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi Aviva Insight, lalu membuat data source untuk konektor data antara HiNet IoT Server ini dengan Aviva Insight. Setelah kita selesai membuat data source, lalu kita akan publish tag-tag yang sudah kita baca dari Modbus simulator ini ke Aviva Insight lewat menu Modbus Historian. Setelah itu, kita akan buat panel dashboard pada Aviva Insight untuk melihat data-data yang telah dipublish oleh HiNet IoT Server tadi ke Aviva Insight. Maka pertama kali kita akan membuat yang harus kita lakukan adalah kita mendownload dulu source code dari Modbus simulator lewat Google Drive. Alamatnya ada di sini. Lalu kita mendownload program HiNet IoT Server yang bisa didapat di Google Drive juga. Alamatnya di sini. Yang ketiga adalah kita membuat account di Aviva Insight supaya kita bisa melihat data yang kita publish ke Aviva Insight. Sekarang kita akan membuat aplikasi Modbus simulator melalui ESP8266 pada Arduino IDE. Caranya seperti ini. Jadi ada program Sketch yang sudah didesain sebagai simulator Modbus. Setelah kita compile, lalu program tersebut kita upload ke device tersebut. Lalu kita nyalakan dan nanti akan dibaca oleh aplikasi HiNet IoT Server. Lalu kita jalankan aplikasi HiNet IoT Server, lalu kita buat data pooling. Caranya kita klik Modbus data pooling, lalu kita klik gambar ini, icon ini, sehingga tampillah seperti ini. Nah, kita masukkan namanya channel Modbus simulator, protokolnya Modbus TCP, standar Modbus, dan ini IP address daripada Arduino IDE yang sudah kita buat itu. Kalau sudah selesai seperti ini, kita pooling interval 1 detik sekali dengan delay between pooling. Artinya kalau misalnya ada dua line ini, dia akan delay 100 ms. Lalu dia coba 2 kali, artinya kalau sekali gagal dia coba lagi. Lalu connection timeout 5 detik. Client access license-nya 000 karena ini simulator. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan start pooling. Lalu aplikasi HiNet IoT Server ini melakukan request ke Modbus simulator dari address 0 sebanyak 10 poin. Hasilnya seperti ini, akan ditampilkan disimpan ke HiNet IoT Server ini. Setelah itu kita masuk ke Aviva Insight untuk jalan connect. Setelah itu kita akan buat solusi di mana kita memilih region dulu. Di sini ada Australian East Coast, kita pilih ini. Kemudian kita buat solusi, sebuah nama solusi yang kita jalankan. Dalam hal ini saya membuat nama My Modbus Device Simulator. Setelah nama itu saya buat, maka saya buat create solution. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih menu administrasi. Dalam menu administrasi, kita akan memilih menu data source, yang mana data source ini berfungsi sebagai konektor antara HiNet IoT Server dengan Aviva Insight Database System. Nah, di sini masih kosong, maka kita klik tambah ini.
pilihannya adalah CSV JSON. Setelah itu kita masukkan, tampil seperti ini, ada data source, masukin nama data source yang kita akan gunakan, lokasinya di mana, lalu koordinatnya. Ini penting sekali dilakukan karena Appiva Insight ini ada aplikasi mapnya, jadi kita bisa melihat dalam peta kira-kira bagaimana aset kita ini berjalan. Setelah kita lengkapi nama-namanya, Arduino, location Jakarta, koordinatnya dan elevasinya, lalu kita klik OK. Setelah itu dia memberikan sebuah upload endpoint. Ini harus kita copy ya, upload endpoint dan token harus kita copy karena inilah yang digunakan kunci untuk mengirim atau mempublish data dari IoT server ke Appiva Insight. Setelah kita copy, lalu kita close. Selanjutnya akan tampak list di Appiva Insight data source, nama data source yang kita sudah buat. Lalu create from web, di sini artinya kita membuat ini di web, dan ada last update never publish karena memang kita belum menjalankan aplikasi HiNet IoT server tersebut. Setelah itu kita buka HiNet IoT servernya, lalu kita buat Modbus historian. Di sini ada menu, kita klik, lalu kita isikan connection parameter, kita namakan publish to Appiva, lalu ini IP address yang tadi sudah kita copy, dan portnya 443 karena ini HTTPS, maka portnya 443 itu harus kita tulis seperti ini. Kemudian token yang diberikan oleh Appiva Insight, encrypt key-nya 0. Nah, ini tipenya adalah intranews log. Jadi untuk publish data ke Appiva kita hanya menggunakan intranews log. Lalu interval publish adalah 1 detik sekali kirim. Kemudian device name-nya namanya ModSim. Karena ini dari simulator, maka tidak ada device date atau device time variable. Selanjutnya, data yang udah kita connection parameter yang sudah kita buat, maka kita buat detail item tag yang akan kita publish. Di sini disebutin IO variable-nya, register tab-nya, server ID-nya mana, lalu ada registernya di mana, tipenya apa, dan ini kita akan bikin description, kita bikin satuan, minimum, dan maksimum. Setelah selesai, kita save. Maka selanjutnya kita akan lakukan start pooling. Artinya tag-tag yang sudah kita siapkan untuk dipublish ke publish Appiva ini akan kita jalankan dengan mengklik start posting. Selanjutnya di layar akan tampak seperti ini. Jadi dalam 1 detik sekali si HiNet IoT server ini akan mengirim data dari sini ke Appiva Insight. Adapun data yang dikirim sesuai dengan data yang dibaca oleh aplikasi IoT server ini hasil pooling. Nah, kalau sudah dikirim di data source-nya Appiva Insight akan tampak seperti ini. Tiap 1 detik data-data yang sudah diposting akan disimpan di sini. Selanjutnya kita akan kembali ke home untuk membuat sebuah dashboard. Kita cukup arahkan kursor ke kotak search ini, lalu akan tampil informasi hasil pooling tadi ya, hasil publish. Lalu kita klik add all, di sini ada add all, add all semua, sehingga akan tampak mix data seperti ini. Di sini ada teks F PSI, artinya unit atau satuan unit. Ada yang tipikalnya Celsius, Fahrenheit, yang PSI dan sebagainya bisa kelihatan di sini.
Lalu kita klik share, kemudian kita klik save, kemudian kita namakan dashboard ini, konten ini, namanya konten ya, kontennya simulator. Lalu kita save, dan ini ada kemampuan untuk di share link, artinya kita bisa dashboard yang kita buat ini bisa di share linknya. Setelah itu kita klik save, maka untuk membagikan dashboard yang kita, konten yang kita buat ini, kita akan klik embed, lalu kita akan copy link tersebut. Di sini ada linknya. Kalau sudah kita close, maka selanjutnya kalau kita buka link share yang dibuat akan tampak seperti ini. Tag-tag yang sudah kita upload akan value-nya berapa. Seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke home. Nah, di sini sudah ada simulator. Lalu kita untuk keluar, kita klik tombol yang gambar orang ini, lalu klik sign out. Ya, demikian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, kita akan coba eksebisi bagaimana proses-proses yang tadi kita jelaskan lewat aplikasi presentasi ini untuk kita coba jalankan.